Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal Mustafa dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, kelas peminatan RPL 2022B. Eh, saya NIM memiliki NIM 220509740052. Ya, jadi kali ini saya akan membahas tentang struktur prosedur dan trigger. Jadi ada 4 tugas, yaitu membuat struktur prosedur yang menampilkan rangkuman uh, tentang biodata mahasiswa sesuai ketua jurusannya. Ya, saya bisa. Kemudian yang kedua, prosedur mencari nama ketua jurusan dengan nama tertentu. Kemudian membuat trigger pada database mahasiswa. Kemudian apa perbedaan antara prosedur dengan fungsi. Nah, uh, sebelumnya yang pertama kalian nyalakan SQL ini di XM ya. SQL kalian pastikan sudah nyala. Setelah SQL sudah nyala, kita masuk ke terminal, atau bisa kalian pakai command prompt di sini di PC kalian ya. Ini untuk Windows. Jadi kita pindah directory dulu ke C. Salah, slash bin. Nah, kita sudah masuk ke bin. Lalu kita masuk ke MariaDB. Sudah masuk ke MariaDB. Kita karena kita menggunakan ini ya, apa, database mahasiswa, jadi kita komen is mahasiswa seperti ini. Sudah masuk ke mahasiswa. Jadi ini tadi sebelumnya saya sudah mencoba beberapa kali. Jadi uh, kita nanti akan coba ulang dengan yang sedikit berbeda. Seperti ini. Jadi kita delimiter sudah, kemudian lihat prosedur cari mahasiswa baik nama ketua dua. Jadi ini saya sudah uh, 3 kali saya mencoba. Jadi di sini kita pakai ini ya, nama ketua, kemudian ini nama ketua varchar 250. Kita nanti nama siswa, nama, nilai, alamat, jenis kelamin, nama jurusan. Kita pakai join karena nama jurusan tidak ada di biodata. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke call. Kita call dulu. Seperti ini. Nah, salah satu nama ketua jurusan yaitu Enisela. Nah, ini kita samakan ya, uh, nama prosedurnya nama ketua dua di sini kita samakan. Nah, setelah itu kita enter. Kenapa masih tidak bisa? Mungkin ada yang belum tertutup delimiternya.
tadi ada yang belum tertutup, jadi setelah kita coba ini, jadi ini yang uh, anak-anak di bawah asuhan ketua jurusan dengan nama inisialnya Eskom Mkom. Ini salah satunya ada Alexandra, Ganesh Suprapto, dan Nadine. Dia berada di jurusan Teknik Informatika. Nah, selanjutnya uh, yang kita lakukan adalah membuat prosedur untuk mencari nama ketua jurusan. Kita gunakan cara yang sama, limiter ya. Kemudian kita create prosedur. Ini sudah saya copy. Saya sudah membuat. Kita coba. Tadi saya sebelum sampai sini. Jadi di sini ada ketua jurusan, in keyword, ketua, varchar 50, jurusan nama jurusan, from jurusan ya. Kita ambil dari tabel jurusan. Oke. Very oke. Kemudian kita call. Kita callnya adalah kasih di sini, cari ketua jurusan, ketua jurusan dalam kurung, jangan lupa T ya. Di database saya untuk ketua jurusan di sini ada Enisela, Berta, Haraningrum, dan Ananda Eka. Jadi kita coba Berta ya. Terus Berta seperti ini, kurung. Oh, jadi masih delimiter. Nah, ini ketua jurusan dengan Berta tadi adalah ini, Berta benar ya. Jadi untuk tugas yang kedua kita sudah berhasil untuk mencari ketua jurusan. Kita call dengan keywordnya nama salah satu kata dari nama ketua jurusan, dan ini berhasil. Kemudian kita masuk tugas yang ketiga, ya ini membuat trigger pada basis data mahasiswa. Sebelumnya saya rangkum dulu untuk yang tugas 1 tadi dan tugas 2 ya. Yang tugas 1 yaitu yang ini ya, yang ini, yaitu membuat prosedur yang akan menerima nama ketua jurusan sebagai input. Inputnya nanti nama ketua jurusan, menampilkan semua data mahasiswa, yaitu ini, data ini yang akan kita tampilkan. Nah, kita perlu join di jurusan karena di sini kita ingin menampilkan nama jurusannya juga. Nah, karena tidak salah seperti itu. Kemudian di tugas 2 yaitu menampilkan sama, hanya saja
kita keywordnya menggunakan ketua, jadi nama ketua saja. Kemudian masuk ke tugas yang ketiga, yakni membuat trigger. Jadi trigger ini akan secara otomatis perbarui view atau melakukan pencatatan atau logging. Jadi setiap kali ada perubahan, misalnya insert pada tabel biodata seperti itu. Jadi contoh kali ini kita akan membuat trigger yang mencatat waktu perubahan di tabel lain seperti atau logging sederhana lah untuk menampilkan pesan. Namun karena kita tidak memiliki tabel logging, mari kita asumsikan skenario yang lebih umumnya seperti desimal. Nah, sebelumnya saya sudah cek di ini dulu trigger. Nah, kita akan membuat trigger uh, dari mahasiswa ya. Ya, atau kita langsung, jadi sebenarnya di sini ada tambahan. Seperti ini. Jadi nanti kita triggernya adalah cek dari mahasiswa, insert, kita ke biodata. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita delimiter dulu. Slash. Oh, dia tidak mau ya. Coba kita langsung copy semuanya. Nah, seperti ini. Ini kita sudah membuat trigger. Jadi akan saya jelaskan. Di sini kita pakai before insert. Jadi create trigger, kita create trigger, membuat trigger dengan nama trigger ini cek nilai mahasiswa. Kemudian before insert, jadi di sini ada before insert. Itu jadi trigger akan dieksekusi sebelum insert dilakukan. Kemudian on mahasiswa biodata, di sini on mahasiswa biodata, maksudnya on biodata ya, biodata mahasiswa ini. Jadi trigger nanti terpasang pada tabel biodata. Kemudian
Di situ ada for each row trigger, jadi trigger dijalankan untuk setiap baris yang dimasukkan. Jadi bikin, jadi seperti itu. Jika nilai baru kurang dari 0, kemudian atau nilai ke 0 jika nilai yang dimasukkan negatif. Jadi uh, ketika nilai mahasiswa, ketika misal dosen masukkan nilai untuk mahasiswa minus 1 atau negatif, jadi otomatis nilai akan diset menjadi 0. Setelah ini akan kita uh, coba kasus trigger yang negatif ya. Uh, ini saya sudah mencoba dan uh, kita langsung copy paste saja. Nah, jadi kita cek ketika ini nanti dosen memberikan nilai minus 5. Jadi kan ini minus ya. Kalau di sini triggernya kita ketika nilai negatif, maka nilai akan diset menjadi 0. Dan kita buktikan. Oh, ini kenapa ya? Hmm, bentar, bentar. Oh ya, maaf, maaf, maaf. Ada yang data jurusan. Oh iya, karena kode jurusan ini, sebentar, saya cek, saya lupa. Kode jurusannya adalah KD, saya coba KD 02. Ah, ini salah ya. Ini selalu ya. Nah, query oke. Berhasil ya. Di sini kita
ini delimiter tidak usah kita hiraukan saja maksudnya. Jadi di sini kita sudah berhasil menambahkan di ini ke jurusan nama. Jadi kita cek apakah itu sudah benar. Kita select. Tadi ini 1002. Nah, seperti ini. Nah, sudah masuk ya. Di sini Ani Wijaya. Tadi kita set di minus ya, negatif. Ini nilainya negatif 0,-5. Kemudian karena kita trigger di sini ketika nilai kurang dari 0, then set nilainya ke 0. Jadi otomatis nilainya akan diset menjadi 0. Jadi tidak ada nilai negatif. Jadi seperti itu. Nah, masuk ke tugas yang terakhir, yaitu saya akan menjelaskan perbedaan antara store prosedur dengan fungsi. Ya, jadi saya akan menjelaskan perbedaan store prosedur dengan fungsi. Perbedaan utama yaitu pengembalian nilai atau return value. Jadi untuk pengembalian nilai untuk store prosedur itu tidak mengembalikan nilai wajib. Jadi bisa menggunakan parameter untuk hasilnya. Nah, kalau fungsi atau user defined function, jadi dia itu harus mengembalikan nilai, harus ada return menggunakan tipe data ya. Kemudian pada penggunaan ketika store prosedur tadi, ketika kita sudah membuat store prosedur, maka penggunaannya dia dipanggil menggunakan call seperti kita tadi di tugas yang pertama dan kedua ya. Nah, kemudian untuk function atau user defined function yang trigger tadi, penggunaannya dipanggil menggunakan select. Jadi digunakan select menggunakan where tadi seperti tugas trigger yang ketiga tadi. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian parameternya juga itu ada perbedaan. Di store prosedur itu hanya mendukung parameter ada in, out, dan in out. Kemudian untuk yang user defined function atau trigger hanya mendukung parameter in. Seperti itu. Kemudian ada juga modifikasi data. Jadi untuk yang store prosedur itu diizinkan seperti insert, update, dan delete juga. Namun untuk yang user defined function atau trigger yang sudah kita coba tadi, secara umum tidak diizinkan untuk modifikasi data tabel yang harus atau diatur sebagai non deterministik ya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya keduanya adalah jenis programmable object yang terdiri dari sekumpulan statement perintah yang disimpan dalam database. Jadi mungkin cukup itu tugas pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada mungkin kurang kejelasan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.